Halo Televerse, fitur keselamatan di kendaraan roda 4 masih menjadi poin penting dan utama setiap kali membeli mobil baru. Apalagi buat mobil di kelas low MPV yang notabene dipakai sebagai kendaraan untuk ngangkut keluarga. Yang pertama kita mulai dulu dari mobil pendatang baru asal Korea Selatan yaitu Hyundai Stargazer. Mobil ini pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada tahun 2022 lalu dengan harga 300 jutaan rupiah. Siapa sih yang gak kepengen punya mobil dengan desain modern dan futuristik? Apalagi kabinnya yang cukup lega jadi dambaan mobil untuk dipakai liburan bareng keluarga. Cuman, apakah cukup aman untuk dipakai kalau amit-amit nih terjadi kecelakaan? Dari hasil crash testnya sendiri nunjukin kalau Stargazer mendapatkan skor bintang 4. Skor segitu udah cukup oke kok untuk dipakai jalan. Dari tesnya aja terlihat airbag untuk si pengemudi dan penumpang depan terbuka dengan sempurna. Kalau buat dede bayi yang belakang agak keguncang sih ketika mobil ditabrakin. Serupa dengan sisi samping yang ditabrakin, Stargazer sama sekali nggak pakai pelindung. Lanjut buat mobil selanjutnya ada Mitsubishi Xpander yang juga pesaing Stargazer. Dengan desain yang terkesan berotot dan mobil yang terbilang sangat empuk di kelasnya, membuat masyarakat pada kepincut untuk membeli mobil yang satu ini. Harganya sih nggak jauh beda dengan Stargazer, di kisaran 300 jutaan juga. Namun apakah Xpander lebih aman dibanding rivalnya? Nyatanya mobil satu ini juga dapat skor bintang 4 untuk uji crash testnya. Dari saat dibenturin kelihatan banget airbag di mobil besutan Jepang ini terbuka dengan sempurna. Nggak cuma di kursi kemudi doang yang aktif, di kursi penumpang pun airbag untuk pelindung benturan kepala juga terbuka dengan baik. Kalau crash test dari arah samping sebenarnya hampir-hampir sama dengan Stargazer, cuman pada saat ditabrakin penumpang anaknya nggak terlalu mendapatkan goncangan yang berlebihan. Masih dengan pabrikan Jepang, Suzuki hadir dengan low MPV-nya yaitu Suzuki R3 yang harganya sedikit lebih murah. Dengan harga 290 jutaan untuk tipe tertinggi, kalian udah bisa ngeboyong mobil satu ini. Itu pun belum termasuk diskon yang bisa sampai 30 jutaan rupiah. Kalau harganya sedikit lebih murah, apakah fitur keselamatannya jadi korban untuk memangkas biaya produksi? Tidak seperti itu, Ferguson. Nyatanya, walaupun harga jualnya murah, namun Suzuki R3 berhasil membawa pulang skor segini. Skor itu didapatkan berkat airbag mobil tersebut yang juga terbuka sempurna. Walaupun sisi depan mobil hancur banget, namun nyatanya airbagnya tetap aktif baik buat pengemudi maupun untuk penumpang. Cuman kalau ngelirik penumpang anak yang berada di kursi belakang, emang guncangannya cukup kuat sampai agak sedikit terpental. Pas ditabrakin dari arah samping, kelihatan kepala pengemudinya kepentok kaca mobil. Cukup bahaya juga ya kalau nggak pakai airbag dari samping. Tapi itu udah cukup oke lah buat keselamatan penumpang. Kalau untuk Toyota Avanza yang jadi mobil sejuta umat, kira-kira aman nggak ya? Secara harga buat tipe tertingginya aja cuma 250 jutaan. Makanya beberapa orang lebih memilih mobil satu ini. Udah muat banyak penumpang, nggak rewel, irit bahan bakar, murah lagi. Tapi apa iya mobil satu ini aman buat dikendarai? Kalau berdasarkan crash test yang sudah dilakukan, nyatanya Avanza juga cukup aman buat kelas LMPV. Dengan perolehan skor 4 bintang, Toyota pede untuk memasarkan produknya. Lihat aja sendiri crash testnya. Di situ juga terlihat seluruh airbag di kursi baris depan aktif sebelum kepala penumpang maupun pengemudinya terbentur. Jadi aman deh tuh dari cedera. Cuman lagi-lagi, kelemahan mobil di kelas ini berada di kursi belakang. Kelihatan child occupant-nya keguncang cukup keras. Oh iya, ini juga berlaku buat Daihatsu Xenia ya. Secara kan sama aja kedua mobil ini. Masih dengan pabrikan Toyota, cuman ini tipe Veloz. Kehadiran Veloz juga disambut baik oleh konsumen. Nah, buat tipe ini agak sedikit mahal dibandingkan Avanza yang harganya menyentuh 300 jutaan untuk tipe tertingginya. Tapi apakah fitur keselamatannya jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan Avanza? Nyatanya, Toyota Veloz berhasil mendapatkan skor sempurna 5 bintang untuk sistem keselamatannya.
Boleh dilihat tuh gimana airbagnya mampu melindungi kepala penumpang di bagian baris depan biar nggak kepentok yang mengakibatkan cedera. Buat kursi belakangnya, penumpang bayi di child seat-nya juga nggak terlalu keguncang akibat tes tabrakannya. Semoga aja mobil-mobil lain di Indonesia bisa ningkatin fitur keamanannya ya. Kalau buat produsen mobil negara Cina gimana tuh? Secara Wuling Convero F juga masuk dalam mobil kelas LMPV yang dipasarkan di Indonesia. Dengan harga 200 jutaan doang, sepertinya Convero ini jadi mobil termurah di kelas ini. Tapi apakah keselamatan berkendaranya sudah terjamin bagi owner yang rela menghabiskan duit 200 jutanya buat mobil satu ini? Nyatanya, Convero mendapatkan skor 1 bintang doang pada crash test-nya. Gimana enggak dapat skor segitu? Di baris depan, baik supir maupun penumpang sama sekali nggak dilindungi oleh airbag. Jadi kalau kepentok, ya udah kepentok langsung tanpa pengaman. Tapi tenang aja, Convero yang dijual di sini ada airbagnya kok. Balik lagi dengan pabrikan Jepang yaitu Honda Mobilio. Mobil ini sebenarnya udah discontinue beberapa waktu lalu. Tapi kira-kira bisa nggak dapat skor bintang 4? Atau bahkan dapat skor sempurna? Setelah dilakukan tes, Mobilio hanya dapat skor 3 bintang dong. Wah, kirain bakal dapat skor sempurna kayak Toyota Veloz. Nyatanya enggak. Padahal saat tes, airbagnya aktif dengan sempurna loh. Cuman anak-anak yang di belakang supir emang bener-bener ngerasain guncangan yang kuat. Sampai kepalanya kejedot kursi depan kan tuh. Tapi Nissan Grand Livina masih mending dibandingkan Honda Mobilio. Mobil ini mulai masuk di Indonesia pada tahun 2007 silam. Dengan harga segitu, Stargazer, Xpander maupun Veloz dapat skor bintang 4 untuk uji crash test-nya. Nah, kira-kira kalian bisa nebak nggak berapa skor yang didapetin sama mobil buatan Jepang ini? Yap, Grand Livina berhasil membawa pulang skor 4 bintang di uji crash test-nya. Emang sih, airbag yang ada di kemudi maupun penumpang cukup cepat untuk menahan benturan para penumpang. Salut deh buat mobil yang satu ini.